dengerin penjelasannya dulu. Bun. Bun. Hati Yebi Apni Elvini tercabik-cabik oleh pengkhianatan suami. Patah hati sempurna sebab dilumat kecewa ditambah dengan runtuhnya rasa percaya. Maafin Ayah. Ya. 14 tahun pernikahan kita. 14 tahun juga. Aku setia sama kamu. Bunda gak nyangka Ayah bisa selingkuh sama perempuan sundel kayak gitu. Bun. Ayah mohon ampun. Bun, maafin Ayah. Lepasin aku. Ayah hilaf. Ayah janji. Aku jijik sama kamu. Tanganmu najis. Sudah menyentuh perempuan lain. Ketika si biang perkara, Rifet Eka Putra tertangkap basah dalam pelukan wanita muda. Rifet mengaku hilaf. Berulang kali ia memohon maaf. Maafin Ayah. Lepasin aku, jangan sentuh aku. Pasca terbongkarnya skandal, Rifet si lelaki 43 tahun tampak benar-benar menyesal. Bapak 3 anak itu menyadari betapa kesalahannya amatlah fatal. Tak ayal, kata maaf saja tidaklah cukup jadi modal bila ia mengharap perlakuan istrinya segera kembali normal. Untuk sekian lama, Rifet harus membayar harga perselingkuhannya, menerima perlakuan Yebi atas kesalahannya dengan sukarela. Sebab ia berpikir bila waktu jua yang akan menyembuhkan luka. Demi keutuhan keluarga, Yebi akhirnya memilih untuk pasrah saja. Walau hatinya terus nelangsa, Yebi sungguh rindu untuk kembali bahagia. Ditambah pula, Yebi merasa sepi serasa hidup sebatang kara. Sampai ketika si wanita 37 tahun akhirnya kembali ceria setelah berselancar di jagat maya lewat akun media sosialnya. Yebi mulai berkenalan dengan banyak pria. Salah satunya ialah Aprio Harnanda. Letak rumah si pria 34 tahun ternyata bertetangga. Masih satu rukun warga di Kelurahan Muara II.
Halo? Kamu lagi sibuk nggak? Awalnya lewat curhatan perasaan, tersemailah bibit-bibit perselingkuhan. Rasa simpati menyuburkan rasa suka yang kemudian tumbuh menjadi cinta. Kalau malam ini gimana? Ya udah, nanti malam jam berapa emang? Tapi kamu nggak sibuk kan? Bisa jemput aku? Jam 7 ya? Jam 7 nanti kamu aku jemput di depan. Ya udah, Oke? aku tunggu ya. Oke, ya udah. Ya udah ya, bye. Ironisnya, sosok Aprio Harnanda ternyata tidak lebih baik pula. Rekam jejaknya, Aprio Harnanda seorang residivis mantan narapidana keluar masuk penjara. Rumah tangganya porak-poranda, sehingga kini ia berstatus duda. Kembali ke rumah orang tua, Aprio mengaku sudah jera setelah mendekam di Bui 2 tahun lamanya. Terlibat penganiayaan adalah kasus terakhirnya. Sebelumnya, ia pernah tersandung kasus pencurian pula. Aprio melanjutkan hidupnya dengan membuka bengkel motor sebagai sumber nafkahnya. Berbekal keterampilan yang dilatihkan semasa dalam penjara, Aprio mencoba hidup normal sedia kala. Ceritanya lantas ibarat bulan jatuh keribaan. Aprio kembali jatuh cinta setelah berkenalan dengan seorang wanita jelita, Yebi namanya, tetangga pula. Bahagianya serasa melayang di udara sebab keberuntungan dirasa-rasa mulai berpihak padanya. Ya emang kemarin-kemarin kamu kemana aja? Kemarin-kemarin kamu kemana aja? Sejak bulan April 2020, perjalanan hubungan mereka semakin jauh. Dan Yebi tak lagi merasa rikuh ketika akhirnya ia juga berselingkuh. Yebi tak peduli, pat-gulipatnya diketahui suami. Berbulan-bulan, ibu 3 anak itu tenggelam dalam nikmat perselingkuhan. Bahkan, Aprio tak lagi sungkan kepada ibunya Yebi dikenalkan. Ada tamu. Ibu siapa nih, Nak? Iya, kenalin Bu. Ini pacar aku, Yebi. Oh, iya. Cantik banget. Akhirnya kamu dapat. Sampai akhirnya, Rifat suami Yebi menaruh curiga setelah melihat gelagat Yebi semakin berubah. Sebab bila mana Rifat bekerja, Yebi kerap meninggalkan anak-anak di rumah. Assalamualaikum, Bun. Bun. Bunda. Bun. Bun. Nggak ada. Bun. Bunda. Bun. Astagfirullah, kemana sih orangnya ya? Saban hari, Bun. Rifat bekerja keluar kota Prabu Muli. Ia Bunda. selalu pulang pergi Bun. dengan jarak perjalanan sejauh 30 Bunda. km lebih. Sehingga tak heran bila Rifat sulit memantau keadaan. Terlebih lagi mencegah terjadinya Bun. perselingkuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bunda keluar lagi. Kemana sih? Kenapa Bunda sering keluar rumah? Coba aku telepon.
Masalah komunikasi ialah penyebab Rifat terisolasi dari istrinya Yebi. Sebab rasa percaya yang belum pulih menjadi jurang pemisah si pasangan suami istri. Kok handphonenya ditinggal? Sampai akhirnya Rifat mengetahui perbuatan istrinya tertangkap basah. Yebi berselingkuh dengan pria idaman lain yang ternyata juga adalah tetangga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata selama ini Bunda selingkuh. Ini semua salahku. Aku yang pertama kali memulai. Dan sekarang aku yang harus memperbaikinya. Aku emang suami yang gagal. Coba aku cek. Bunda sekarang di mana? Untung Pance bantu aku untuk masang GPS di motor Bunda. Ternyata Bunda di tempat pecel lele. Mungkin Bunda cari lauk kali ya. Ya udah, ya tunggu deh. Kok lama banget sih? Jangan-jangan Bunda ketemuan sama laki-laki itu di tempat pecel lele. Kurang ajar. Aku harus samperin dia. Selagi asik kencan makan pecel lele berdua, Yebi merasa akan aman-aman saja. Namun yang tidak diketahuinya bahwa Rifat sang suami pulang lebih awal dari biasanya. Selain itu, Yebi juga tidak tahu bahwa di sepeda motornya sudah dipasangi alat pemancar lokasi jarak jauh. Itulah siasat Rifat si suami untuk terus bisa melacak di mana berada sang istri. Oh, berani-beraninya ya. Kamu mau merebut istriku. Langkahi dulu mayatku. Jangan mas, kami berdua cuma teman. Apaan sih? Siapa yang mau ngerebut istrimu? Kami ini kebetulan di sini dan mau ngobrol di sini. Jadi jangan pernah fitnah saya ya. Kamu gak usah banyak ngomong. Saya peringatkan sama kamu, jauhin Debbie. Debbie itu istriku. Saya nggak pernah takut sama kamu. Walaupun aku masuk penjara sekalipun. Ini prinsip laki-laki, paham kamu? Udah bang, mending abang pergi dari sini. Jangan berkelah lagi di sini. Cepet. Woi, Gaya udah. saya peringatkan sama kamu sekali lagi ya. Jauhin Debbie. Debbie itu istriku. Rasa bodoh. Kamu akan menanggung akibatnya. Udah. Konflik pun pecah. Serong Aprio dan Yebi tertangkap basah. Rifat melampiaskan murka. Geramnya melibas genitnya mereka. Eskalasi angkara yang hampir mengundang pertumpahan darah. Sebelumnya saya minta maaf. Maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya minta tolong sama ibu untuk bilangin ke Abrio agar jauhin istri saya, Bu.
selama ini Abrio sudah menjalin hubungan sama Yebri istri saya, Bu. Situasi semakin tidak terkendali sehingga Rifet berusaha agar perceraian tidak terjadi. Rifet pun melibatkan ibu kandung Aprio yang bernama Yuhayati agar menjauhkan Aprio dari istrinya Yebi. Melihat Rifet benar-benar terdesak, Yuhayati akhirnya bersedia memihak. Saya nggak mau, Bu, rumah tangga saya berantakan. Kasihan anak-anak saya masih kecil, Bu. Iya nak Rifet, nanti saya akan bilangin Aprio. Mungkin dia tuh nggak tahu kalau Randy itu masih bersuami. Maafin anak saya ya. Buah skandal asmara Aprio Hernanda telah membawa aib bagi nama baik orang tuanya ketika melepas anaknya kembali pergi meninggalkan rumah. Yuhayati sang ibunda tak mampu menahan air mata. Untuk meredakan ketegangan, Yuhayati menyuruh Aprio menyingkir ke kampung halaman mendekam selama 2 bulan, selain juga untuk mengakhiri aib perselingkuhan. Aprio. Ini kasihan nak. Bukannya ibu tega sama kamu nak, tapi semua ini demi kebaikan kamu. Dan mudah-mudahan nanti di luar kamu ketemu wanita yang baik ya nak. Sejak itulah hubungan suami istri Rifet dan Yebi perlahan pulih sedia kala. Dibekap rasa bersalah, Yebi pun tak pernah lagi bertemu kekasih gelapnya. Ayah mau jalan dulu ya. Ayah mau ke acara yasinan keluarga di Muara Anim. Kok ayah sendiri sih? Teman ayah bakal ikut? Oh si Pance. Pance jadi ikut kok Bun. Karena Pance mau bantuin potong ayam. Ya. Kalau gitu ayah berangkat dulu ya. Ya, ayah hati-hati ya. Assalamualaikum. Secerca harapan mereka di hati Yebi, ia berniat mempertahankan cintanya pada sang suami. Sementara di satu sisi, asmara tersisa dengan Aprio hendak diakhiri. Sesuai perjanjian, Yebi membuka kamar nomor 3 di karaoke Jalan Jenderal Sudirman. Ia pun sudah menyediakan paket kudapan, makanan, serta minuman. "15 menit kemudian, datanglah Aprio Hernanda langsung masuk ke dalam ruangan. Keduanya tampak seperti tak ada lagi beban.
Kamu nggak ada yang ngikutin kan? Nggak ada, aman kok. Bagus deh kalau gitu. Tapi kamu mau ngomong apain emangnya? Oh ya, ngomong-ngomong, lebih baik kita nggak usah ketemu lagi ya. Lagian juga kamu lebih baik cari wanita lain aja. Suami aku udah tahu. Lagi pula juga kamu baikan karena ada butuh uang aja. Terserah. Iya, lebih baik kita nggak usah ketemu lagi. Ya udah, nggak masalah. Tapi kalau nyanyi bareng masih bisa kan? Ayolah, sesama teman aja. Yuk. Oke lah. Berakhirlah sudah 7 bulan babak perselingkuhan mereka. Jadi gegana, gelisah galau merana. Kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang kemana-mana. Menunggang sepeda motor pinjaman dari teman, Rifet mendatangi lokasi tujuan. Oleh karena mendengar bahwa Aprio kerap membawa senjata api, lantas Rifet menyelipkan sebilah pisau belati dengan belum sih, maksud Pak. untuk bela Cuma saya diri. mau pesen, Pisau tapi yang masih ia temukan di nungguin motor teman-teman. temannya tergolek dalam ruang bagasi. Tunggu aja di dalam. Baik, Pak. Ketika satpam lengah, Rifet langsung bangkit lalu menyelinap menggeruduk segera. Rifet berniat menuntaskan perkara sampai selama-lamanya. Tunggu. Ini kayak suara Yebi. Mereka berdua pasti di dalam. Kurang ajar. Kalian berdua kurang ajar ya. Kalian berdua ternyata janjian di sini. Iya. Kamu perempuan gak tahu diri. Aku kerja susah-susah cari duit cuma buat ngasih makan laki-laki gak bener ini. Bukan Rifet. Kami ini bertemu karena kami pengen mengakhiri masalah hubungan ini. Nggak ada yang lain kok, nggak ada. Diam kamu. Jangan ya. Tutup mulut kamu ya. Kalau kamu ingin menyelesaikan masalah dengan baik-baik, bukan di sini tempatnya. Harusnya ada aku. Iya Rifet, ini aku mau nyelesain masalahnya. Iya. Kamu dengar ya? Aku udah peringatkan kamu berkali-kali. Jangan pernah dekatin istriku. Kamu ingin mati. Jangan ya. Jangan. Pak, sabar Pak. Bapak jangan bawa senjata tajam di sini Pak. Bapak jangan ikut campur. Dia ini udah selingkuh sama istri saya. Iya Pak, tapi sabar Pak. Pak. Jangan ya. Jangan ikut campur. Istighfar Rifet, dia itu istriku. Saat semua orang menghambur pergi, Rifet pun menikam Aprio bertubi-tubi. Betapa keji, bahkan dia mengkorok leher Aprio hingga akhirnya Aprio mati. Tamatlah riwayat Aprio Harnanda di tangan Rifet Eka Putra. Geramnya murka seorang pria adalah bencana. Tak ada satupun yang mampu mencegahnya. Berdasarkan laporan dari Polsek Barat yang melakukan olah TKP, itu korban meninggal di TKP. Jam berapa kejadian tadi Bang? Kejadian diperkirakan sekitar jam 1:30. Ada berapa luka tusukan dan 13.30. Nah, setelah pemeriksaan itu luka di leher, dan 3 luka di leher, dada 2, perut 1, tangan kanan 1. 6 jadi, 6 tusukan. Untuk perempuan sendiri ada luka dan? Perempuan tidak ada luka. Tidak ada luka. Cuman kita masih akan kita gali keterangannya bagaimana dia berada di situ dan apa permasalahan sebenarnya. Rifet langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah ia lugas mengakui perbuatannya. Sementara YB istrinya hanya dimintai kesaksiannya saja. Penyidik menerapkan pasal ganda, pasal pembunuhan berencana, disertai pasal pembunuhan pula. Rifet terancam hukuman minimal 20 tahun penjara.
Memang sama korban tuh lah sering ya? Iya sering ya? Terus kamu pernah nemui korban bahwa untuk berhenti mengelakukan? Iya, sudah aku ingatkan Pak, sering aku ingatkan. Kalau tidak salah, 3 kali bertemu langsung aku dengan dia. Oh, sama korban sudah ketemu 3 kali? Ya. Berhentilah kamu ngucap istri aku. Ini bini aku, jangan dikucak lagi. Apapun hubungannya, aku jangan digangguin aku ini. Aku udah tahu. Tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Berdiri Saudara Rifet. Dakwa primer jaksa tak terbuktikan. Terdakwa hanya terbukti bersalah atas dakwaan subsidiar yakni pidana pembunuhan. Rifet Eka Putra diganjar hukuman pidana selama 5 tahun penjara. Dengan pertimbangan bahwa terdakwa ialah tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, juga sudah berdamai dengan keluarga korbannya Aprio Harnanda, disertai uang santunan pula. Duduk. Rifet duduk. Sudah dengar putusannya? Dengar Yang Mulia. Ya. Terhadap putusan tersebut, saudara bisa menerima, pikir-pikir, dan mengajukan upaya hukum banding. Saya menerima Yang Mulia. Saudara menerima dengan ikhlas? Ya, saya menerima dengan ikhlas Yang Mulia. Ya? Setelah di sini Eko